Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ayyuhal ikhwah? Ya. Saya berharap kita senantiasa dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran nahwu di pagi hari yang berbahagia ini dan seterusnya. Ya, namun sebelumnya kita lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita. Yakni nikmat iman, Islam, kemudian ittiba'us sunnah ala manhaj salafil ummah, di mana kesemua hal ini adalah cahaya dalam hidup, ya, yang tanpanya hidup ini akan menjadi gelap dan tidak terarah. Kita tidak akan tahu kemana jalan hidup kita nanti. Ditambah lagi tanpa ikhlas dan tanpa ittiba' kepada sunnah Nabi ala manhaj salaf, sama dengan kesesatan, di mana kita akan terombang-ambing dalam kesesatan tersebut tanpa adanya ke beberapa hal tadi. Ya, taib. Di pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan pelajaran kita, ya, yakni ad-darsul hadi asyar. Ad-darsu al-hadi asyar, pelajaran 11. Ismul mufrad wal musanna wal jama'. Kita melihat di sini. Kata benda tunggal, dua dan jama'. Jadi musanna itu artinya dua. Jadi jangan bingung lagi, ya. Baik. Perhatikan contohnya. Al-amtsilah. Indi kitabun wahidun. Indi kitabani tsnani. Indi kutubun. Indaka bintun wahidatun, ya, bintanisna, indaka bintanisnatani, indaka banatun. Fil fasli kursiyun wahidun, fil fasli kursiyan ithnani, fil fasli kursi karasiyun, alal ma'idati samakun wahidun, alal ma'idati samakan ithnani, alal ma'idati asmakun. Lihat situ arti kata samak artinya ikan laut, ya. Nah, di sini mana yang kira-kira antum nggak tahu? Insyaallah udah tahu semua, ya. Baik. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal adanya bilangan kata benda tunggal, dua atau jamak. Kalau seseorang, ya, menyebutkan misalnya kata buku, ya, sebuah atau dua buah atau banyak, kata buku tidak berubah bentuknya. Ya, dalam bahasa Indonesia misalnya ada dua buku, berubah nggak jadi bukus kayak dalam bahasa Inggris, book jadi books, nggak kan, nggak berubah kan. Nah, dua buku, tiga buku, nggak berubah kan. Nah, taib. Hal ini berbeda dengan bahasa Arab. Nah, kalau kita menyebutkan buku, sebuah atau dua buah atau banyak, maka kata buku berubah bentuknya. Nah, ya, perhatikanlah contoh-contoh pada kalimat di atas. Maksudnya contoh-contoh tadi yang Ustaz sebutkan, ya. Perhatikanlah skema di bawah ini untuk memahami perubahan bentuk isim dari mufrad ke musanna dan ke bentuk jamak. Lihat di situ. Mufrad ada kata kitabun, bintun, kursiyun, samakun. Kemudian di sampingnya musanna. Kitabani, bintani, kursiyani, samakani. Kemudian di sampingnya ada kata jamak, kutubun,
banatun, karasiyun, dan asmakun. Tuh lihat sini. Ya. Kalau kita menyebut misalnya dua buku, maka harus kita sebutkan bentuk kata bendanya, isim. Ya, kalau kita menyebut dua buku, maka harus kita sebutkan bentuk kata bendanya, isim. Ya. Lalu diikuti dengan dua atau boleh tidak disebutkan bilangannya. Misal ya, indi kitaban isnani. Nah, di situ disebutkan isnaninya. Indi kitaban isnani. Atau boleh juga dihilangkan seperti contoh di sampingnya. Indi kitabani. Dua-dua ini boleh ya. Tengok. Indaka bintanis natani. Nah, tengok sini, kitabani ini dia mudzakkar, maka isnaninya mudzakkar juga. Sedangkan contoh yang di bawahnya bintani itu artinya anak perempuan, dua anak perempuan, maka kata duanya isnaninya juga harus dirubah menjadi muannas. Jadinya ya indaka bintanis natani, disebutkan isnataninya ya. Atau boleh juga tanpa disebutkan juga boleh. Contohnya indaka bintani tanpa ada kata isnatani ya, boleh. Baik. Fil fasli kursiyanis nani. Ya, fil fasli kursiyanis nani. Nah, fil fasli kursiyani. Ini sama kayak penjelasan dua kata di atasnya itu ya. Taib, atau dua kalimat di atasnya. Taib, tengok. Isim musanna, cara membuatnya yaitu menambahkan alif dan nun. Nah, kitabun ya, kitabun atau bintun. Nah, lihat di sini kitabun. Jadi kitabani, inilah dia maksudnya nih. Isim musanna cara membuatnya itu menambah alif dan nun pada isim mufrad. Nah, awalnya kitabun ya, jadi dapat tambahan alif dan nun jadinya kitabani ya, bukan kitabun alif nih ya, pibanya dijadikan baris atas jadinya kitabani ya. Sedangkan bentuk jamak atau sedangkan bentuk isim jamak ya tidak ada kaidahnya. Nah, untuk jamak dalam bahasa Arab nggak ada kaidahnya kecuali, nah lihat situ, jamak salim, kecuali jamak salim. Ya, apa itu jamak salim? Yaitu jamak yang beraturan yang akan dibicarakan pada pelajaran berikutnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya dasarnya untuk jamak dia nggak ada aturannya atau nggak ada kaidahnya. Ya, namun ada beberapa pengecualian. Ya, baik. Nah, untuk menyebut kata benda isim yang bilangannya 3 sampai 10, maka isimnya harus berbentuk jamak. Dari 3 sampai 10, maka isimnya harus bentuknya jamak. Nah, ini contoh antum tengok sini. Fil fasli salasatu karasiya. Fil fasli salasah berapa? 3 ya. Fil fasli arba'atu karasiya. Fil fasli khamsatu karasiya. Nah, ini karasiya ini jamak dari kata kursi ya. Baik. Lanjut ya. Alal ma'idati salasu marasima. Alal ma'idati salasu marasima. Ya, baik. Marasim apa artinya itu? Ya, nanti kita tengok ya apa arti marasim itu. Saya juga masih kurang jelas nih apa arti marasimnya. Yang jelas alal ma'idah, ma'idah itu artinya meja makan. Ya, salah satu marasim mungkin ini alat makan ya. Ya, tengok itu. Jadi salasa sampai asyara itu adalah angkanya. Nah, karasi dan marasim ini bentuknya adalah bentuk jamak. Nah, perhatikanlah bila isimnya mudzakkar, atau sini karasi ya, maka pembilangnya harus muannas. Nah, tengok. Salah satu itu ada tamar butoh, maka dia muannas. Nah, ini Ustaz kasih tahu ya, Ustaz kasih tahu.
salasah sampai asyarah di contoh itu fil fasli salasatu karosiyah sampai asyaratu karosiyah. Nah, salasa arba'a khamsa sittah sab'ah tsamaniyah tis'ah asyarah ini namanya adalah adat. Ini sebutannya namanya adat. Sedangkan benda yang mau dihitung dengan adat tadi, ya misalnya di kelas ada tiga apa? 3 kursi, ya. Salasah itu namanya adat. Sedangkan kata karosi yang terletaknya setelah kata salasah namanya ma'dud atau yang dihitung. Adat itu artinya jumlah, ya. Ma'dud itu artinya yang dihitung, ya. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi ada adat, ada ma'dud. Udah, itu udah pasangannya adat ma'dud, ya. Sama kayak ada mubtada, ada khobar. Bisa dipahami? Nah, gitu ya. Nah, jadi gampangnya begini, perhatikanlah, bila isimnya mudzakkar, Ustaz ganti, ya Ustaz ganti. Perhatikanlah, bila ma'dudnya mudzakkar. Nah, ma'dudnya di sini mana? Ya karosi ini, ya. Mufradnya kursi. Tengok tuh. Perhatikan, bila isimnya mudzakkar atau bila ma'dudnya mudzakkar, karosi asalnya adalah kursi, maka pembilangnya, maka adatnya tengok situ harus muannas. Itu kaidahnya. Jadi nggak boleh antum bilang salah satu misalnya kalau benda muannas 3 sekolah, ya, 3 sekolah. Nggak boleh antum bilang salah satu madarisa, nggak boleh, ya, nggak boleh. Atau misalnya 3 anak perempuan, salah satu banatin, salah. Maka ini kaidah yang antum harus ingat di kepala antum. Kalau ma'dudnya, ya, kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Bisa dipahami ya? Jadi jangan bingung nanti mana adat mana ma'dud, ya. Baik. Nah, perhatikanlah, bila isimnya mudzakkar atau ma'dudnya mudzakkar, maka pembilangnya, maka adatnya adalah muannas. Dan apabila isimnya muannas, maksudnya apabila ma'dudnya muannas kayak kata marosim ini, mirsama itu mufradnya, maka adatnya, pembilangnya, maka adatnya mudzakkar. Nah, antum tengok di sini. Salasu ada tamar butohnya atau enggak? Enggak ada. Arba'u ada tamar butohnya? Enggak ada. Maka dari salasu sampai asyaru ini dianggap muzakkar. Sedangkan salah satu sampai asyaratu ini dianggap muannas karena ada ta marbutohnya. Namun dalam adat dan ma'dud dibalik. Kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya muannas. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya mudzakkar. Nah, ini contohnya yang antum tengok di sini. Nah, makanya kan lihat di sini. Nih, adat ma'dud. Adat salasah. Ma'dudnya kutubin. Kemudian di bawahnya adat salasah, kemudian ma'dudnya karosiyah. Nanti kalau ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kata salasah ini Ustadz, ya, untuk karosiyah dia nggak sama kayak kata kutub Ustadz. Dia nggak kayak kata kutub, barisnya baris atas, sementara kutubin contoh di atasnya baris kasroh. Nah, ini kemarin ada yang sempat bertanya yang seperti ini masuk dalam kategori malayan sorif, ya, kata-kata yang dia tidak bisa kasroh dan tidak bisa dia nggak bisa tanwin, nggak bisa kasroh dan nggak bisa tanwin. Ini jenisnya namanya malayan sorif. Nah, kalau antum bingung nggak apa-apa karena ini masih bukan pelajaran kita, ya. Baik, lihat di situ di contohnya ada adat dan ma'dud. Antum lihat di situ adat arba mudzakkar, di bawahnya juga arba itu mudzakkar. Sedangkan ma'dudnya namanya banat. Mudzakkar atau muannaskah? Kalau bintun anak perempuan, otomatis ya dia muannas karena udah jelas perempuan, anak perempuan. Nah, maka untuk menghitung anak perempuan adatnya itu harus bentuknya mudzakkar, ya.
Arba'u banatin, arba'u talamizatin. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Untuk mengetahui bentuk isim jamak, silakan membaca kamus-kamus bahasa Arab. Nah, kenapa harus dibilang kayak gini? Karena kaidah awalnya tadi, jamak nggak ada bentuk bakunya. Nah, nggak ada bentuk bakunya. Kalaupun ada pengecualiannya, maka pengecualiannya tersebut hanya masuk dalam jamak salim. Jamak salim yang dia mendapat tambahan waw dan nun, atau ya dan nun, atau alif dan ta nanti untuk muannasnya. Bisa dipahami ya? Taib. Nah, kita masuk ke judul yang selanjutnya, yaitu jamak salim wa jamak taksir. Ya. Jamak salim dan jamak taksir. Baik. Jamak beraturan dan jamak tidak beraturan. Nah, salim itu artinya beraturan, ya. Taksir itu artinya tidak beraturan. Baik. Al-amtsilah, perhatikan contohnya. Fil qaryati, ya, muslimuna mu'minuna, ya, fil qaryati muslimuna, fil qaryati mu'minuna, fil qaryati salihuna, fil qaryati alimuna. Nah, oke, itu contoh yang pertama. Lihat yang kedua, ya. Fid durji, fil baiti muslimatun, fil baiti mu'minatun, fil baiti salihatun, fil baiti alimatun. Ya, kita coba baca ya. Fil qaryah muslimun, di kampung tersebut ada banyak orang Islam. Dalam kampung tersebut ada banyak orang beriman. Di kampung tersebut ada banyak orang soleh. Laki-laki semua nih ya, laki-laki semua, orang Islam yang laki-laki, orang beriman yang laki-laki, orang soleh yang laki-laki. Kemudian fil qaryati alimun, di Korea, di kampung tersebut ada banyak ahli ilmu yang laki-laki. Baik. Sedangkan di sampingnya itu ada fil baiti muslimat, di dalam rumah ada wanita-wanita muslim. Di dalam rumah ada perempuan-perempuan mukmin. Di dalam rumah ada perempuan-perempuan soleh. Di dalam rumah ada wanita-wanita yang berilmu. Taib. Lanjut. Di bawahnya. Fid durji marasimu, fid durji kutubun, fid durji aqlamun, fid durji dafatiru. Nah, lihat di sini. Di dalam laci marasim. Marasim itu ya mungkin alat tulis lah ya, kita artikan ya. Oke. Dalam laci ada alat tulis. Itu yang pertama. Baik. Fid durji kutub, di dalam laci ada beberapa buku. Lanjut. Fid durji aqlam, dalam laci ada beberapa pena. Fid durji dafatiru. Ya, dalam laci itu ada daftar-daftar atau jadwal. Baik. Ma'na al-mufradat, ya. Alimun, orang-orang yang berilmu atau sarjana. Aqlam, pena-pena. Dafatir, buku-buku tulis. Baik, lanjut. Nah, lihat keterangannya. Jamak, ya. Oh, afwan. Nah, lihat sini. Jamak salim artinya jamak beraturan. Dinamakan jamak salim karena perubahan bentuk dari mufrad ke jamak kaidahnya jelas, yaitu ditambah waw dan nun untuk muzakkar atau alif dan ta untuk muannas. Perhatikan skema di bawah. Nah, jadi jamak muzakkar salim, ya. Jamak salim, ya. Itu jamak yang antara bentuk mufrad dan bentuk jamaknya itu ada skemanya. Artinya ada aturannya jelas dia. Paham sampai sini?
Nah, kaidahnya jelas ya. Itu tinggal menambahkan waw dan nun untuk yang mudzakkar, bisa juga dengan menambahkan ya dan nun untuk mudzakkar juga, dan alif dan ta untuk muannasnya. Lihat contohnya sini. Muslimun itu mufradnya, muslimani itu musanna, kemudian ada kata muslimuna itu bentuk jamak. Taib, lanjut ya. Kita lihat contoh di sampingnya untuk yang muannas. Antum lihat di situ. Muslimatun itu mufradnya, muslimatani ini musannanya, jamaknya adalah muslimatun. Nah, antum tengok bedanya. Muslimuna waw dan nun, muslimatun alif dan ta. Jadi semuanya begitu kaidahnya ya. Nah, tengok. Mu'minun mu'minani mu'minuna, mu'minatun mu'minatani mu'minatun, ma'mumun. Tengok selanjutnya. Salihun salihani salihuna, salihatun salihatani salihatun. Nah, alimun alimani alimuna, alimatun alimatani alimatun. Nah, lihat di situ ya. Nah, jamak taksir. Nah, ini bahasannya. Nah, jamak salim ini dia nanti ada dua jenisnya. Jamak muzakkar salim yang mendapat tambahan waw dan nun. Nah, inilah contohnya. Muslimuna. Kemudian nanti ada jamak muannas salim yang jamaknya itu hanya dengan menambahkan alif dan ta. Inilah contohnya muslimatun. Jadi jamak salim ada dua. Jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim. Bisa dipahami enggak? Ya, insyaallah bisa ya. Taib. Kita lanjut. Jamak taksir. Ya. Jamak taksir artinya jamak tidak beraturan, ya. Dinamakan jamak taksir karena perubahan bentuk dari jamak, dari mufrad ke jamak tidak ada kaidahnya. Sebagai contoh, perhatikanlah kata-kata benda atau isim pada skema di bawah ini ya. Saya cukupkan pelajaran hari ini ya sampai di sini ya, nanti kita sambung di hari yang lain. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa dipahami dengan baik sehingga antum bisa paham pelajarannya dan bisa menjawabnya dengan benar nanti. Maka Ustaz cukupkan pelajaran hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.